Shalom, sahabat Mesbah Doa Pagi dimanapun berada. Kita bersyukur untuk hari ini, hari keempat di bulan Agustus. Oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih Tuhan, kita boleh ada sebagaimana adanya saat ini. Dan pembacaan firman Tuhan dalam Matius pasal 4. Hari ini kita berada di Matius pasal 4. Kita melihat satu bagian yang perlu kita renungkan tentang pencobaan di padang gurun. Saya akan membaca untuk kita sekalian. Ayat pertama, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Sahabat Mesbah Doa yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita merenungkan firman Allah. Kalau boleh saya beri judul ini, menang terhadap pencobaan. Menang terhadap pencobaan. Nah, dalam perjalanan hidup kita, hari lepas hari kita tidak terlepas dari pencobaan di sekeliling kita. Ada penggoda-penggoda, ada pencoba-pencoba, ada roh-roh jahat, ada iblis yang bekerja, ada sistem dunia yang bisa menghancurkan kita, dan juga kedagingan kita yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Nah, 3 bagian yang kita lihat dari firman Tuhan pagi hari ini merupakan sasaran empuk daripada iblis kepada manusia, sebagaimana dia mencoba Yesus. Iblis tahu betul celah-celah untuk menjatuhkan manusia itu supaya jatuh dalam dosa. Iblis licik, dia pintar, dia tahu di mana titik lemahnya manusia. Nah, dia masuk di situ. Dia mempengaruhi supaya manusia itu jatuh ke dalam dosa. Yang pertama yang boleh kita akui titik lemah kita adalah masalah makan minum. Masalah kebutuhan. Masalah-masalah yang kita perlukan. Ketika kita membutuhkan sesuatu, waspada, ini bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ada banyak orang yang menghalalkan segala cara. Yang penting aku makan. Yang penting apa yang aku inginkan itu aku dapatkan. Terjadinya pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, manipulasi, korupsi. Semua hanya karena masalah kebutuhan makan minum. Untuk memuaskan kedagingan. Nah, pertama kita melihat Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, akhirnya lapar, jelas.
Jadi persoalan ketika Yesus lapar, ini adalah kesempatan yang baik, sasaran empuk daripada iblis. Ya, Yesus lapar. Nah, orang yang lapar butuh makan. Nah, jadi iblis datang menggoda. Dan bahkan ini menarik. Iblis tahu firman dan dia menggunakan firman. Ada tertulis tentang engkau. Wah, ini luar biasa. Ya, sepertinya mau menghalalkan segala cara, yang penting makan, kau kan bisa. Ya, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ya, perintahkan supaya batu-batu ini menjadi roti. Kira-kira begini, kamu kan punya kuasa, kamu kan hebat. Ya biar buat aja batu ini jadi roti, kamu kan lapar. Ya, kamu kan lapar. Wah, ini satu tantangan. Oh, kalau kira-kira manusia ya, nah, misalnya saya begitu punya kekuatan, kemudian orang mulai memuji saya, mencoba saya. Kok kalau kamu kuat, buat aja. Oh ya, kamu gak percaya saya bisa buat. Langsung saya lakukan. Tetapi persoalannya, mengapa kita harus mengikuti perintah daripada iblis? Ya, jadi iblis hanya mau menjatuhkan. Yesus tidak meladeni. Tidak meladeni. Ya, apa yang dikatakan oleh iblis. Perhatikan, walaupun iblis berkata, ada tertulis tentang engkau, ya, jika engkau anak Allah, perintahkan batu-batu menjadi roti. Tetapi lihat ayat 4 menarik. Ya, supaya kita menang harus kembali kepada firman dan kuasai hidup kita. Ya, bahwa tidak semata-mata kita ini hidup dari makan minum saja. Nah, maka Yesus berkata di ayat 4 itu, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, jadi jangan kita menghalalkan segala cara untuk kita supaya dapat makan minum, untuk memenuhi kebutuhan kita. Ya, hari ini saya kekurangan, saya membutuhkan sesuatu, pokoknya gimana caranya saya harus dapatkan. Tidak boleh. Ya, kalau kita punya prinsip begitu, nah di situ ada kesempatan iblis untuk menggojol kita. Iblis akan berkata, oke, lakukan, tidak apa-apa. Ya, itu punya orang itu, sikat saja. Ya, supaya kau dapat uang. ini berbahaya. Terjadi penipuan-penipuan. Tetapi apa yang Yesus katakan? Ada tertulis. Ya, ada tertulis. Jadi kembali kepada firman. Jangan kita gunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan firman untuk mendapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan. Ya, jadi pertama kita melihat, iblis akan melihat keadaan kita di mana kita membutuhkan sesuatu, di mana keadaan kita sedang memerlukan sesuatu. Ya, acap kali dia masuk di situ, mulai menggoda kita. Kemudian kita mau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang kita rindukan, apa yang kita butuhkan. Yang penting gambarannya salah satu adalah penting saya makan minum. Apakah dengan cara halal atau tidak halal saya nggak peduli. Wah, itu nggak boleh. Jadi pertama datang ya kepada firman. Apakah ini berkenan kepada Allah atau tidak? Jadi manusia hidup bukan dari roti saja. Jangan hidup ini kita isi hanya untuk kebutuhan secara jasmani. Ya, jadi banyak orang yang mengalami ketidakseimbangan dalam hidup ini karena hanya memikirkan roti saja, memikirkan makan minum saja, memikirkan kedagingan saja. Sementara roh ya tidak terlayani, rohaninya kosong, rohaninya hampa, tidak terisi. Kebutuhan tentang roh tidak ada. Firman tidak masuk dalam hidupnya, maka ya ini akan mudah dihancurkan oleh iblis. Untuk itu supaya kita menang, kuat terhadap godaan secara apa yang kita butuhkan, keperluan-keperluan kita harus bersandar kepada Tuhan, datang kepada firman. Amin. Jangan kita menghalalkan segala cara. Tapi yang benar adalah kita utamakan firman. Jika tidak sesuai dengan firman, jangan lakukan. Jangan lakukan. Ya, yang mau kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan
harus sesuai dengan caranya Tuhan, harus sesuai dengan firman. Bagian pertama kita lihat, Yesus menang menghadapi godaan iblis. Karena Yesus lihat tentang kebutuhan manusia, tidak hanya makan minum saja, tapi juga butuh firman. Ada tertulis. Jadi utamakan Tuhan dalam hidup ini. Yang kedua, ya, salah satu kelemahan di dalam diri manusia adalah mencobai Tuhan Allah, ya. Nah, apa maksudnya mencobai Tuhan Allah? Ya, kalau kita melihat bagian ini, perhatikan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Ya, memang ada tertulis, itu firman Allah. Kalau dia jatuh tidak akan tergeletak atau tidak sampai kena tanah lah, karena akan ada malaikat. Tetapi untuk apa dia lakukan itu? Nah, artinya begini, saya tahu firman, tapi saya mencobai. Ya, saya mencobai, artinya saya meragukan firman. Saya tidak percaya kepada firman. Ya, jadi kita jangan mencobai Tuhan Allah. Nah, maka Yesus menjawab, Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Jadi kalau kita sudah tahu kebenaran, jangan ragukan lagi. Pegang saja kebenaran itu. Lakukan kebenaran itu sesuai dengan porsinya. Ya, kita nggak perlu, kira-kira ini, saya anak Tuhan. Ya, kalau saya ada firman Tuhan berkata, kalau ada racun saya minum, saya nggak mati. Nah, kita salah mengerti, ya, salah memahami konteks daripada ayat itu. Kemudian kita mencobai Tuhan Allah. Kemudian kita bilang, "Wah Tuhan, saya mau praktekkan ini. Wah, saya ambil racun cyanida, saya aduk dengan kopi. Nah, jadilah kopi cyanida. Kemudian saya minum. Kalau saya mati, berarti di mana firman-Mu Tuhan?" Wah, ini bahaya. Bukan begitu maksudnya. Kalau kita sudah tahu cyanida racun, jangan minum. Loh, saya kan anak Tuhan, kalau saya minum firman Tuhan katakan, saya nggak apa-apa, siapa bilang? Loh, firman Tuhan konteksnya apa dulu? Ya kan begitu? Wah, kalau saya injak ular saya nggak apa-apa. Loh, ada ular sedang jalan, kemudian kita cari, kemudian kita injak sengaja, cari gara-gara. Ada kelajengking, kita main-main, kita pegang, digigit kita. Jadi jangan mencobai Tuhan Allah. Jadi ketika kita tahu kebenaran, ya terima kebenaran itu. Ya tidak harus perlu mengikuti, ya, godaan daripada iblis yang berkata, "Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu, maka malaikat akan menatang engkau." Ngapain pula Yesus harus mengikuti apa yang disarankan oleh iblis? Jadi kita nggak boleh ikutin saran iblis. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan ikuti saran iblis. Ngapain juga? Tapi kan kita ini lemah. Faktanya bagaimana? Seringkali kita mengikutinya kan? Ya, misalnya orang melukai hati kita, ya, melakukan hal yang jahat kepada kita. Iblis bilang, "Ngapain kau diam? Balas saja." Emangnya dia itu siapa? Sikat kembali. Akhirnya kita sikat juga kan? "Lu ngapain buat begitu sama saya? Awas kau, hantamlah saja." Kita ikutin saran iblis. Ya, jangan ngikutin. Kalau Tuhan bilang apa, ya ampuni dia. Pembalasan itu hak Tuhan, jangan membalas deh, udah jangan ladeni. Tapi seringkali yang terjadi kan, kita ladeni toh, kita ikutin, ayo sejauh mana dia, ayo kalau berani. Nah, itu bukan dari Tuhan. Ya. Jadi jangan mencobai Tuhan Allah, jangan meragukan firman. Firman harus kita terima, ya, dengan seutuhnya, dengan sungguh-sungguh. Kita percaya kepada firman. Jadi jangan mengikuti arahan daripada iblis. Yesus menang. Saudara dan saya akan menang dengan godaan-godaan iblis jika kita tidak terjebak, ya, dengan rayuannya. Ya, dengan cara apa? Jangan sesekali-kali kita mencobai Tuhan Allah.
Apa yang difirmankan oleh Allah itu iya dan amin. Sudah, lakukan saja. Terima saja. Itu firman iya dan amin. Ya, kita lakukan firman itu dengan jalur yang tepat, konteks yang tepat, porsi yang tepat gitu loh. Ya, harus kita paham hal itu. Jangan karena pengaruh daripada iblis. Iblis kan mau mencobai saja. Jadi jangan ikutin. Yesus menang dan kita pun akan menang dalam hal itu. Hal yang ketiga, ya ini juga menjadi bagian yang perlu kita soroti, merupakan kelemahan di dalam diri manusia. Di ayat 8, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ya, memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi kekuasaan, kerajaan, kekuasaan. Semua manusia ya punya hati untuk menerima kuasa. Ya, mau memimpin, mau jadi orang hebat, mau jadi ketua, ya mau jadi raja, gitu. Ya, tahta, ya, kuasa, punya power. Nah, ini semua manusia punya, dan itu kelemahan. Ada orang ingin mendapatkan posisi, dia sikat semuanya. Tidak peduli ini cara halal atau tidak halal, nggak peduli. Pokoknya saya akan menduduki posisi itu, saya akan duduk kursi itu. Nah, kita tahu ya, bagaimana orang yang mau merebut kursi di pemerintahan, wah ngeri kali, menciptakan berita-berita hoax, ya menghancurkan orang lain, menindas orang lain, terjadi kan? Untuk apa mereka lakukan? Padahal mereka sudah punya uang juga, tapi pengen lagi kuasa, kemegahan dunia, ya. Nah, bagaimana caranya untuk mengatasi hal itu? Kalau ada godaan-godaan datang kepada kita untuk mau bertahta, berkuasa, mau jadi raja, ya mau ngambil posisi, ya supaya kita tidak terjebak dengan hal itu, ya. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Ya, maka berkatalah Yesus kepada, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi caranya kita hanya menyembah Allah. Nah, rupanya perhatikan, kuasa itu, tahta, hal yang duniawi tadi, ya dia menuntut supaya yang disembah adalah iblis. Ya. Nah, dan berkata kepadanya, di ayat 9, dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Jadi keadaan dunia, harta, kekayaan secara dunia, kalau itu kita miliki, sebenarnya yang memberikan itu adalah iblis. Yang iblis menuntut. Apa yang dituntut iblis? Supaya dia disembah. Ya, buktinya gimana? Oh, supaya saya dapat posisi itu. Ya, kita akhirnya menggunakan cara-cara kotor. Iya, cara kotor itu cara dari iblis, bukan dari Tuhan. Wow, mulai ya melakukan hal yang tidak benar, bahkan tidak segan-segan membunuh orang lain, membinasakan orang lain. Ini pekerjaan kuasa gelap. Ya, oh supaya usaha saya ya lancar, berhasil secara dunia loh ya. Iblis menawarkan, kamu akan sukses, kamu akan berhasil, tapi sembah aku. Mungkin tidak langsung secara nyata ya kita datang kepada iblis menyembah. Mungkin agama kita tetap masih ada, tetapi faktanya sebenarnya kita menyembah iblis karena ya kita mengikuti kemauannya. Ya, kita mulai pergi ke tempat-tempat tertentu, minta kalau di Jawa disebut pesugihan ya, supaya jadi kaya. Ada ritual-ritual tertentu, tapi kita punya agama juga, tapi tetap saja, oh ya ada ritual-ritual tertentu. Oh supaya saya kuat, gagah, saya minta kekuatan, kekebalan fisik supaya kebal. Nah itu kan dari iblis. Kemudian cari ilmu kemana-mana supaya kebal. Akhirnya dengan mengikuti
Ya, cara-cara itu sebenarnya orang itu sesudah menyembah iblis, sedang menyembah iblis. Hati-hati, kita bisa ditawarkan oleh iblis tentang hal itu. Oke, kamu mau kaya? Ikutin cara ini. Kau jadi pejabat, kau mau jadi presiden, kau mau jadi gubernur, kau menjadi wali kota, kau menjadi camat, kau jadi anggota DPR. Ikutin ini. Padahal cara-cara semua di luar Tuhan loh. Berarti ya sudah menyerahkan diri untuk menyembah iblis. Nah, supaya kita menang, kita harus tolak. Tidak, cara-cara dari kuasa gelap aku tolak. Ya, enyahlah iblis, harus mantap, enyahlah. Ini cara-cara ini nggak benar, cara dunia yang syarat dengan kuasa kegelapan. Enyahlah iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi jangan hanya karena kekuasaan dunia, harta, kemegahan dunia, akhirnya kita gadaikan iman kita. Kita abaikan hubungan kita dengan Allah. Jangan. Ya, lebih baik kita tetap setia melayani Tuhan, setia mengikut Kristus, setia mempertahankan iman kita, sekalipun jabatan itu tidak akan kita miliki, sekalipun posisi itu akhirnya tidak kita duduki, tidak apa-apa. Untuk apa posisi itu, kedudukan itu, kalau toh akhirnya kita kehilangan nyawa, kehilangan kehidupan yang abadi itu? Untuk apa kita akhirnya mati dalam keabadian? Jadi kita harus menang terhadap godaan. 3 hal yang kita lihat bagaimana iblis mencobai Yesus dan akhirnya Yesus menang. Yesus menang terhadap godaan-godaan itu. Di ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Kalau bagian ini kita lihat firman Tuhan berkata begini, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perhatikan di ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia. Dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi ketika kita memegang kebenaran, kita menang terhadap godaan-godaan iblis, kita akan mengalami kebahagiaan. Amin. Mengalami sukacita. Ini ada di dalam kehidupan kita. 3 bagian ini kita harus waspada. Di situ ya kuasa kegelapan atau iblis hendak mencobai kita. Tapi kita harus menang. Ingat, ada tertulis ya, selalulah berpadanan dengan firman Allah. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.